Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan dari KJ 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah. Angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom. Apa kabar di hari Minggu yang cerah saat ini? Kita semua boleh sekali lagi datang pada Tuhan di dalam ibadah kita. Meskipun kita masih di rumah, meskipun kita masih tetap begini-begini saja. Tetapi kita semua dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Sama seperti firman Tuhan yang tertulis dari surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua. Surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kita mengikuti apa yang Yesus sudah lakukan. Kita semua dipanggil. Dan biarlah ini semua menjadi kesukaan bagi kita untuk kita menuturkan cerita kasih-Nya, menuturkan cerita mulianya. Mari kita pujikan, ku suka menuturkan.
menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Saudara terkasih, pujian ini sangat menarik berkata bahwa ku suka menuturkan cerita cinta kasih-Nya. Tetapi apa yang selalu kita ceritakan setiap hari dalam hidup kita kepada orang lain? Apakah itu cerita tentang Yesus, tentang kasih Yesus, atau cerita tentang orang lain? Alias apa? Gosip. Apakah kisah yang kita bolak-balik ceritakan kepada tetangga kita itu cerita tentang Tuhan? Atau kita bolak-balik bercerita tentang keburukan orang lain? Hari ini menjadi hari yang sangat penting bagi kita semua, Anda dan saya. Untuk kita kembali dipanggil menceritakan tentang kasih-Nya. Dan biarlah perilaku dosa yang telah kita lakukan, yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan tahu itu, dan mari kita datang kepada Dia memohon ampunan. Saya berikan kepada jemaat sekalian, ada waktu di mana kita berhadapan dengan Tuhan memohon ampunan daripadanya. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau yang memanggil kami kembali untuk berhadapan dengan diri-Mu. Engkau yang memanggil kami untuk mengerti siapa diri kami sebenarnya dan bagaimana kami telah hidup. Dan Engkau yang sangat tahu betapa cacatnya perilaku kami. Betapa tidak benarnya, menyimpangnya isi hati kami. Bahkan betapa berdosanya kami di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dengan memohon segala ampunan. Karena Engkau ya Tuhan Allah Maha Pengampun. Oleh karenanya kami datang kepadamu memohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami dari segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kami mengaku berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Hari ini kami bersyukur. Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berhadapan kembali denganmu. Mendengarkan sabdamu. Biarlah itu semua yang memproses kami. Untuk kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Makin hari makin seperti yang Tuhan inginkan.
seperti yang Engkau pernah lakukan dan kami pun mengikuti jejak teladan-Mu. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, atas pengampunan yang Tuhan Yesus telah berikan. Di atas kayu salib Engkau yang telah membuktikan betapa besar cinta kasih-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Bentuklah seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan penebus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ya Yesus, tolong diriku supaya berpaut padamu. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah ragu menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Mari umat Tuhan yang diampuni dan diberi anugerah daripada Tuhan, kita berdiri dan kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kita yang telah dipanggil, kita yang sudah ada di dalam Kristus, bahwa berarti Anda dan saya wajib, berarti harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan biarlah ini semua menjadi berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Ketika kita sudah berdamai, maka senyuman itu ada. Meskipun pakai masker, kami senyum, Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini mari kita bersiap menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Untuk kita boleh nyatakan Yesus di dalam hidup kita. Di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus.
Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Semua orang ingin melihat Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Mari kita menyiapkan hati kita mendengar sapaan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sungguh rindu mendengar akan firman-Mu. Tapi tidak hanya rindu saja untuk kami mendengarkan. Tapi hari ini kami mau kembali. Rindu untuk menyatakan Engkau di dalam hidup kami setiap hari. Rindu untuk menjadi saksi-Mu di dalam hari-hari kami, meskipun kami tetap di rumah. Dan biarlah hari ini boleh menjadi hari kami, untuk kami mengertikan kembali. Untuk kami boleh memahami kembali apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu, mendengar akan sabda-Mu. Berkaryalah ya Roh Kudus di dalam setiap hati kami masing-masing. Meskipun kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tetap beserta. Engkau Tuhan yang memimpin kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Dan ini hamba yang penuh dengan kelemahan dan kehinaan. Tuhanlah yang menguatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, mari kita membaca dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 3. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Ya, Bapak Saudara, hari ini kita bicara tentang surat, Bapak Ibu. Nah, bicara tentang surat itu adalah sebuah sarana komunikasi, ya. Sebuah sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis dari seseorang kepada orang lain. Itu surat, ya. Hanya sebagai sarana komunikasi untuk ngasih tahu informasi dari saya kepada orang lain, itu surat. Nah,
bagi kita yang lahir di tahun 1970 dan 1980-an begitu ya, kayak saya 80-an begitu. Nah, istilah surat menyurat dengan seseorang untuk kita bisa jadikan teman melalui itu ada istilahnya. Istilahnya apa? Pernah tahu? Oh, enggak tahu. Oh ya, berarti bukan zaman saya. Istilahnya adalah istilah sahabat pena. Betul? Ya kan? Ada istilah sahabat pena. Jadi istilah yang surat menyurat gitu ya, antara satu orang dengan orang lain sehingga kita jadikan sahabat begitu ya. Kita nulis apa, kirim, kita seminggu kemudian dapat balasan begitu ya. Terus nulis lagi sebagai balasan, tanya, dikirim, seminggu kemudian lagi dapat balasan. Loh Pak Dani kok tahu? Iya, saya punya sahabat pena dulu namanya. Sahabat pena saya itu ya akhirnya jauh lebih tua dari saya ya, gitu ya. Nah, saya punya sahabat pena tapi akhirnya hanya sekitar 1 tahun Bapak Ibu Saudara. 1 tahun karena dia kuliah, akhirnya saya berhenti begitu ya, berhenti nulis surat gitu karena sudah kuliah, sibuk. Menariknya adalah selama 1 tahun tumpukan surat itu banyak akhirnya. Karena setiap minggu Bapak Ibu ya. Setiap minggu dikirim, saya tulis, besoknya kirim lagi, seminggu kemudian dapat lagi. Ya ampun, numpuknya banyak gitu. Itu 1 tahun, belum 10 tahun. Baru 1 tahun. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kebiasaan ngirim surat itu sudah tergantikan. Sudah tergantikan dengan SMS, email gitu ya, WA, surat elektronik dan macam-macam. FB, Messenger apalagi ya, dan macam-macam itu ya. Sehingga kegiatan surat menyurat itu pada zaman sekarang adalah kegiatan yang langka. Bahkan kalau kita berbicara soal surat, wah ini udah ketahuan nih orang ini ketinggalan zaman begitu ya. Ketinggalan zaman sekali. Sehingga harusnya tema saya hari ini bukan surat Kristus gitu ya. Yang lebih keren gitu kayak email Kristus lah atau WA Kristus lah atau Messenger Kristus lah. Atau apapun harusnya lebih keren. Tetapi mengirim pesan pertama kali dalam dunia ini itu dilakukan dengan bersurat Bapak Ibu. Mengirim pesan. Dilakukan dengan surat menyurat. Maka dari itu tema surat itu masih menjadi dasar yang menarik khususnya dalam bulan ini. Di mana bulan ini tuh salah satu bulan kita menerima berbagai macam renungan berisi tentang melayani sebagai surat Kristus. Namun apa kaitannya melayani sebagai surat Kristus itu dengan kehidupan orang Kristen? Nah dari teks yang sudah kita baca Bapak Saudara, itu menggambarkan bahwa murid Kristus itu dinyatakan sebagai surat Kristus. Dan surat Kristus itu adalah orang Kristen yang dimaksudkan di sini. Namun apa kaitannya, apa maknanya bagi kita? Ada 2 makna Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh Allah. Bapak Saudara, setiap surat itu pasti ada penulisnya. Benar atau betul? Iya, pasti benar ya. Dan betul pasti ya. Kenapa? Karena kalau surat gak ada penulisnya, itu masih kertas biasa, bukan surat. Masih kertas kosong begitu. Nah bagi kita yang telah melalui era surat menyurat berperangko, bisa dipastikan ada satu rasa yang berbeda kalau ada surat yang datang dengan perantaran Pak Pos. Betul ya? Dulu surat itu, dulu surat itu tuh pasti diantar yang namanya Pak Pos. Nggak ada ceritanya surat itu datang sendiri begitu ya. Nah, ketika Pak Pos datang di rumah kita, terus kita dengar pos gitu ya. Kira-kira apa yang ada dalam hati kita ketika dengar kata panggilan itu? Deg-degan gitu ya. Waduh, ada apa ini? Kirim apa nih? Gitu ya. Siapa yang ngirim nih? Gitu ya. Siapa itu? Gitu kan ya. Itu ada rasa yang deg-degan gitu ya. Dan hati kita tuh bisa berkecamuk khawatir Bapak Saudara. Kenapa? Karena bisa jadi yang datang tagihan gitu kan ya. Waduh ditagih lagi nih gitu kan ya. Namun ada sisi yang berbeda karena bisa jadi hati kita tuh bergelora senang. Kenapa? Yang datang surat cinta. Waduh beda lagi tuh ceritanya.
Macam-macam tuh rasa di dalam hati yang terjadi. Tetapi kenapa ketika ada surat yang datang, itu ada rasa hati yang berbeda. Kenapa? Karena si penulis itu sendiri yang membuat rasa hati ini berbeda. Karena si penulis surat itu, ada rasa deg-degan, senang kalau yang menulis itu kekasih kita. Namun ada deg-degan khawatir yang menulis itu adalah orang yang kita khawatirkan gitu. Jangan-jangan nih dari yang nagih hutang nih gitu. Nah, si penulis itu adalah yang menjadikan surat itu berharga. Si penulis itu. Bapak Saudara, kalau kita memiliki surat namanya surat Mark Twain, ini adalah surat yang akan menjadikan Anda kaya. Loh, kok bisa, Pak? Iya. Jadi Mark Twain itu pernah menulis hampir kira-kira 50.000 surat sepanjang hidupnya. Dan satu surat Mark Twain pernah dilelang, Bapak Saudara. Satu surat pribadi sepanjang 9 halaman ia tulis kepada putrinya tahun 1875. Terjual $33.000, Bapak Ibu. Itu di tahun 1991. Wow. Surat saja itu mahalnya sekali. Loh, kenapa begitu ya? Karena si penulisnya, Bapak Ibu. Kenapa nih penulis nih ya? Penulisnya ini yang menarik. Kenapa? Karena bukan berisi surat pribadi saja, tetapi dikatakan Mark Twain ini adalah penulis favorit di Amerika Serikat pada waktu itu. Pada awal-awal 1900-an. Ini adalah penulis yang favorit, Bapak Ibu. Nah, kita mungkin tidak memiliki sepucuk surat dari Mark Twain itu. Namun kita itu memiliki kumpulan surat yang tidak ternilai. Karena di dalam diri Anda adalah isi kitab Kristus itu sendiri yang tidak ternilai. Dan isi surat-surat itu sungguh berharga. Karena kisah yang ada di dalam diri Anda itu tentang Yesus Kristus. Tentang si penulis itu sendiri. Nah, bagi setiap orang Kristen, nilai yang terpenting dari surat kehidupan bukanlah nilai nominal, Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting adalah hikmat bagi hati yang terbuka, yaitu hikmat dari Allah itu sendiri. Dan kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang ditulis oleh Allah sendiri. Sama seperti harapan Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Dalam arti bahwa Tuhan itu yang membentuk jemaat di Korintus melalui Paulus. Mereka atau jemaat di Korintus itu didirikan oleh Paulus sendiri, Bapak Ibu, pada penginjilan Paulus yang kedua. Dan Paulus ada di sana selama 18 bulan. Ini jangka waktu Paulus yang tinggal di satu kota yang cukup lama. Dan Paulus pun menyebut orang Korintus itu, dikatakan di pasal 1 ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, Paulus senang sekali. Kenapa? Karena menyebut orang Korintus itu adalah kamu tidak kekurangan. Ini bukan ucapan sindiran, Bapak Saudara, bukan. Ini juga bukan ucapan yang ditujukan kepada jemaat tertentu, bukan. Tetapi ini adalah ungkapan jujur tentang keadaan jemaat di Korintus pada waktu itu. Kamu tidak kekurangan satu karunia pun. Namun apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi sangat mencengangkan. Di sana terjadi yang namanya percabulan. Di sana yang terjadi adalah perbandingan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Di sana terjadi perselisihan. Di sana terjadi kawin campur. Di sana terjadi kebiasaan-kebiasaan yang salah pada perjamuan malam. Di sana terjadi penyalahgunaan karunia roh. Sehingga jemaat saat itu menjadi kacau. Bahkan kegembiraan mereka bukan ditujukan kepada Kristus. Melainkan ditujukan kepada perempuan-perempuan untuk memuaskan hasrat mereka. Maka surat kedua kepada jemaat Korintus pada waktu itu menegaskan bahwa jemaat saat itu perlu memahami kembali bahwa mereka adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta,
Bukan pada loh batu, tetapi ditulis oleh Roh Allah yang hidup dalam hati mereka. Asalnya dari Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, dan berjalan harusnya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena surat Kristus itu kita menyatakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus itu sendiri. Kristus adalah sosok pribadi yang terbuka. Kemanapun dia pergi selalu dapat dikenali oleh semua orang. Pribadi yang menebarkan kasih. Bahkan Kristus membuka rahasia surga, rencana Allah dalam menyelamatkan manusia. Bapak saudara, jika kita perhatikan bersama dalam beberapa waktu ini, khususnya masa-masa setelah Paskah, kita mendengarkan ada begitu banyak orang, mulai dari pendeta, tim hamba Tuhan, penatua, bahkan ada jemaat yang membagikan kisah mereka, Bapak Ibu. Tatkala mereka berjumpa dengan Kristus dalam masa 50 hari hidup dalam karya kebangkitan Kristus. Ada yang mengikuti setiap hari? Ada yang mendengarkan oleh akun YouTube GKI Wiyung Royal Resident? Nah, kalau belum silahkan dengarkan setiap hari Bapak Ibu. Hari ini siapa? Anda yang tahu, begitu ya. Namun ketika mengikuti hari ini dan kemarin-kemarin, bagaimana pendapat Anda tentang karya Tuhan yang hidup dalam mereka? Bagaimana pendapat Anda? Setiap hari ada orang yang bercerita tentang pertama kali mereka bertobat. Ada yang bercerita mereka bergumul sesuatu bersama dengan Tuhan. Ada yang bercerita tentang kisah karya Tuhan dalam keseharian mereka. Biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang spesial. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, kami sebagai tim hamba Tuhan GKI Wiyung Royal Resident mengucapkan terima kasih sekali atas peran serta jemaat dalam masa 50 hari ini. Kita semua bersyukur karena karya Tuhan sungguh nyata bagi kita semua. Terlihat dari antusias jemaat yang ikut serta. Nah, masa 50 hari sampai Pentakosta ini akan ada 50 pribadi yang berbeda. Yang mengungkapkan bagaimana Allah itu hidup dalam hidup mereka. Dan semuanya menjadi berkat bagi kita. Khususnya bagi pertama kali bagi saya. Menjadi berkat bagi saya yang pertama kali dengar rekaman suara. Karena semuanya kumpulin di saya begitu ya. Jadi saya yang dengar gitu ya. Bagaimana mereka, itu menjadi berkat bagi saya. Sehingga tidak jarang saya terharu. Malam-malam terima rekaman. Pak, saya setor ya. Saya dengerin kisahnya, ya ampun luar biasa ya. Pak, saya setor ya, terharu saya. Bahkan tidak jarang saya selalu membalasi, terima kasih atas kesaksiannya yang luar biasa. Memberkati saya paling tidak. Itu yang terjadi Bapak besar. Di mana Tuhan itu sedang menganyam. Kebaikan Tuhan itu yang sedang merenda. Tuhan itu yang sedang mengolah. Bahkan Tuhan itu sedang menunjukkan arah hidup kita dengan caranya yang unik. Dan Tuhan menuliskan semuanya itu dalam hati Anda dan dalam hati saya. Nah Bapak saudara, sejatinya itulah kata demi kata yang ditulis oleh Allah sendiri dalam hidup mereka. Yaitu setiap kita memiliki kisahnya sendiri. Kita memiliki histori, kisahnya Tuhan dalam hidup kita. Itulah surat Kristus yang terbuka, yaitu kita sebagai pengikut Kristus. Dan Allah sebagai penulis di hati kita. Namun apa maknanya yang kedua? Bahwa surat Kristus itu adalah surat Kristus adalah orang Kristen itu sendiri. Yang kedua adalah kita ini adalah surat Kristus yang menceritakan Allah. Bapak saudara, dalam bagian pertama di atas saya bercerita tentang seorang yang bernama Mark Twain. Betul ya? Yang suratnya itu pernah terjual $33.000 sebagai surat termahal yang pernah terjual. Siapakah Mark Twain itu? Nah, ini dia orangnya. Mark Twain itu adalah nama pena atau nama nama publikasi, nama tulisan dari seorang yang bernama Samuel Langhorne Clemens yang terlahir di Florida 1835. Mark Twain ini memang adalah salah satu penulis terbesar Amerika pada abad 19. Dia adalah penulis kisah klasik
dalam sastra Amerika. Dan pertama kali dia jadi reporter. Lama-lamaan karena bakatnya yang baik menulis, dia akhirnya kirim tulisannya di surat kabar. Dan tulisannya laris. Sehingga tidak jarang dia langsung buat buku, buat apa. Dan salah satu karyanya yang terkenal adalah The Celebrated Frog of Calaveras County. Prosa yang dibalut dengan humor. Ada juga karyanya The Adventure of Tom Sawyer, Life on the Mississippi, The Adventure of Huckleberry Finn. Wah, ini luar biasa penulisnya. Sangat produktif. Bapak Saudara, Mark Twain adalah seorang sosok pria biasa. Tetapi yang menarik adalah isi dari karyanya itu. Maka, Bapak Saudara, sebuah bagian surat yang paling penting itu adalah isinya. Isi dari surat itu sendiri itu ya paling penting. Itu yang paling penting. Surat itu tidak perlu besar, tidak perlu banyak. Namun kalau tidak berisi apa-apa juga tidak berguna. Tidak ada artinya. Tetapi jika ada sebuah surat yang kecil, hanya bertuliskan sesuatu yang singkat saja, misal dituliskan, kita dapat surat biasa dari sekolah gitu ya, I love you. Waduh gitu ya, surat itu akan menjadi surat yang layak dimuseumkan begitu ya, ditempel, di figura apa segala macam begitu. Kenapa? Ini surat berharga saya dulu ya. Surat itu tidak perlu banyak, tetapi apa isinya itu yang lebih penting. Nah, Bapak Saudara, dari sisi sosial, orang Korintus adalah komunitas yang suka berdebat. Kebudayaan mereka itu dipengaruhi kebudayaan Yunani, Helenistik. Di mana mereka dalam berinteraksi dengan sesama, mereka suka sekali ngobrol. Bahkan sampai macam-macam. Sampai berdebat sekalipun begitu ya. Mereka suka berpikir, bahkan bertindak dengan bebas. Sehingga banyak dari mereka sedang berdebat. Bahkan tidak jarang mereka bertengkar. Hanya untuk apa? Hanya untuk kesenangan biasa saja. Tapi saudara, berdebat itu hari-hari ini itu menjadi salah satu model pembelajaran. Kenapa? Karena kelebihan berdebat itu bisa memantapkan pemahaman konsep pembelajar. Berdebat itu juga bisa melatih pembelajar atau siswa itu untuk berpikir kritis. Oh iya, oke gini. Melatih para pembelajar untuk apa? Berani mengungkapkan pendapat. Dengan apa? Dengan berdebat. Tetapi di sisi kelebihan ada sisi kekurangannya dalam model pembelajaran model berdebat ini. Yaitu apa? Ketika seseorang menyampaikan sesuatu pendapat itu bisa saling berebut. Belum selesai ditanggepin, belum selesai ngomong dipatahin begitu kan ya. Dan juga yang pandai berargumen akan bisa aktif, tetapi yang kurang pandai ya dia lebih bisa daripada saya gitu kan ya. Diam saja, pasif malah justru. Memang berdebat itu ada kebaikannya. Namun yang terjadi di Korintus itu berdebat secara berlebihan. Kenapa? Karena di Korintus itu terlalu mengunggulkan pemimpin mereka. Bagi jemaat Korintus, pemimpin itu adalah satu pribadi yang menjadi sangat penting. Dan bagi mereka mengunggulkan pemimpin mereka masing-masing. Kita tahu di Korintus ada berapa pemimpin ya, ada berapa golongan. Ada yang namanya aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Wah, ini 4 kelompok ini enggak akur Bapak Saudara satu sama lain. Dan semuanya dipengaruhi oleh filsafat yang kuat pada saat itu. Di mana banyak orang condong pada kata-kata hikmat dari orang-orang yang berhikmat. Sehingga mereka menjadi pengikut ajaran tersebut. Nah, di sini 4 kelompok ini sangat mengkultuskan pemimpin. Karena menurut mereka pemimpin itu memiliki kelebihan, punya karisma, punya kepopuleran, begitu kan ya. Sehingga apa? Gereja Korintus bertumbuh dan berkembang di masa di sana itu banyak terjadi pendewaan seseorang yang memiliki kemampuan dan memiliki daya tarik. Saudara, kita adalah orang Kristen. Kita adalah pengikut Kristus.
Kita adalah pelayan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai orang Kristen, kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang menceritakan tentang Allah sebagai penulisnya. Bukan mengkultuskan pemimpin, bukan mengidolakan pemimpin tertentu, apapun yang dikatakan, oke, itu yang kita jalankan. Tidak. Kita hanya nurut pada satu Allah, satu Tuhan kita. Yaitu siapa? Ya Yesus itu sendiri. Bapak Saudara, setuju juga dengan kalimat ini? Kesaksian yang paling hidup dari orang Kristen terhadap orang yang belum percaya adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Setuju juga Anda dengan pernyataan ini? Kalau nggak setuju nggak apa-apa, gitu ya. Saya akan jelaskan kenapa kok penting kesaksian dari orang Kristen terhadap orang yang belum percaya itu justru hidup orang Kristen itu sendiri. Artinya apa? Artinya adalah kesaksian yang paling efektif itu bukan dari kata-kata bagus kita. Kesaksian yang paling baik itu bukan dari kata-kata atau permainan kata kita yang bagus. Bukan. Tetapi justru hidup seseorang yang telah diubahkan karena kasih dan kuasa Kristus. Hidup yang telah diperbaharui itu jauh lebih berharga dari kata-kata, bahkan dari ribuan kata-kata. Jadi hidup orang Kristen yang telah diubahkan itu adalah senjata yang ampuh untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan kepada Kristus. Untuk menjangkau mereka yang merindukan kasih Kristus itu. Dengan apa? Dengan hidup kita. Dengan sikap kita. Namun sayang, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Tidak sedikit orang yang tidak tertarik dengan kekristenan. Tidak sedikit orang yang bahkan antipati kepada kekristenan. Bukan karena kata-kata, tetapi justru karena hidup mereka. Sebut saja misalnya 3 orang ini. Mungkin kita ada yang kenal. Yang pertama adalah Mahatma Gandhi. Di depan ribuan mahasiswa Kristen di Kolombo, Gandhi pernah berkata, seandainya kekristenan hanyalah khotbah di bukit, maka saya telah menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi Kristen. Pengalaman yang sangat menyakitkan dialami oleh Gandhi ketika dia terpesona karena khotbah di Bukit Yesus. Tetapi dia ditolak kala masuk ke gereja oleh orang-orang kulit putih. Dengan alasan bahwasanya kulitnya tidak berwarna sama dengan mereka. Orang yang kedua yang di tengah itu adalah Friedrich Nietzsche. Siapakah dia? Dia adalah seorang filsuf, Bapak Ibu. Seorang yang cukup pandai. Namun dia adalah filsuf ateis, Bapak Ibu. Dia pernah menjawab pertanyaan, mengapa ia sangat membenci kekristenan? Nietzsche menjawab, saya akan percaya pada jalan keselamatan mereka apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan. Artinya apa? Artinya orang Kristen tidak seperti orang yang sudah diselamatkan. Orang yang ketiga, yang paling pojok, ini adalah Anton Szandor LaVey. Siapakah dia? Dia adalah sang pendiri gereja setan. LaVey. Pada mulanya LaVey itu adalah seorang Kristen yang taat sekali beribadah, bahkan melayani di gereja. Namun LaVey melihat banyak orang Kristen hidup dalam kemunafikan. Pada hari Minggu mereka terlihat seperti orang saleh di gereja. Tetapi di hari-hari lain mereka berkanjang di dalam berbagai dosa. Akhirnya pengalaman itu yang mendorong LaVey mendirikan gereja setan. Di mana para anggotanya bebas mengumbar hawa nafsu tanpa dibungkus kemunafikan.
Tapi saudara, bisa jadi di kanan kiri kita masih banyak orang yang seperti mereka. Seperti Gandhi, Nietzsche, dan LaVey. Bisa jadi mereka adalah orang tua kita. Mereka adalah anggota keluarga kita atau saudara kita. Mereka adalah sahabat atau orang yang mengenal kita jadi orang Kristen. Namun mereka tidak mau mengikuti seperti apa yang kita ikuti. Karena hidup kita munafik. Karena hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Betapa seringnya kita tidak mampu menampakkan diri sebagai surat Kristus yang terbuka dari Allah. Di mana seharusnya surat Kristus itu adalah surat yang membawa terang. Sama seperti Kristus yang adalah terang dunia. Kita pun seharusnya siap menjadi terang dimanapun kita ada dan dibaca oleh banyak orang dengan mudah. Namun apa yang terjadi hari-hari ini? Hampir setiap hari kita lebih banyak menebar benih kebencian. Ngomongin kejelekan orang di belakangnya. Hampir setiap hari kita punya pikiran jahat terhadap orang lain. Hampir setiap hari kita terlibat dalam percabulan, perzinahan, keserakahan, kelicikan. Hati kita dipenuhi dengan iri hati, penuh dengan penghujatan, kesombongan. Bahkan ribuan macam keduniawian di antara sesama kita. Padahal seharusnya hidup kita mencerminkan tentang Tuhan. Saudara, hari ini di hadapan Allah yang tahu segala perilaku kita. Di hadapan Allah kita mau jujur dan mengaku bahwa seharusnya surat Kristus yang terbuka itu adalah Anda dan saya. Yaitu setiap anak Tuhan, pengikut Kristus dimanapun kita berada. Kita yang telah ditulis oleh Kristus. Sudah seharusnya kita menceritakan tentang Kristus melalui perbuatan kita. Mari Bapak Saudara kita datang pada Tuhan memohon ampunan. Namun jangan berhenti di sini. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam keseharian kita. Dengan hidup menjadi surat Kristus yang terbuka. Agar para pembaca menemukan Yesus di setiap lembarnya. Dan kita mencerminkan kemuliaan Allah. Persoalannya adalah, maukah Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan memohon ampunan. Seharusnya kami menjadi surat Kristus yang mencerminkan tentang Engkau. Karena Engkaulah yang menulis hidup kami. Engkaulah yang menulis sejarah masa-masa perjalanan kami dengan penuh penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan harusnya kami menceritakan itu kepada orang lain. Tetapi yang terjadi sebaliknya ya Tuhan. Kami berbuat serong. Kami melakukan banyak penyimpangan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Biar firman Tuhan yang boleh kami dengar. Firman Tuhan itulah yang menjadi cermin bagi kami. Betapa kotornya kami di hadapan Tuhan. Betapa tidak layaknya kami di hadapan-Mu. Namun Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami menjadi surat-Mu yang terbuka. Mampukan kami untuk kami boleh menceritakan tentang kasih-Mu. Menceritakan tentang kebaikan-Mu. Melalui hidup kami setiap hari. Melalui perilaku kami, bukan hanya kata-kata saja. Terima kasih ya Tuhan. Bentuklah setiap kami, mampukan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur anugerah-Mu, kasih setia Tuhan yang tetap menopang, mencerahkan, mencelikan kami kembali. Betapa kami harus seperti yang Tuhan inginkan, yaitu surat Kristus yang dapat dilihat oleh banyak orang, mencerminkan akan kemuliaan Tuhan, karena Engkaulah sendiri yang menjadi penulis hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, keberadaan kami hari ini itu semua karena karya anugerah Tuhan. Secara khusus, tatkala kami hadir di Indonesia ini,
Kami bersyukur ya Tuhan akan negara Indonesia yang Tuhan telah pimpin sampai detik ini. Di tengah keberagaman, di tengah banyak perbedaan, Tuhanlah yang telah menopang bangsa ini. Kami bersatu berdoa bagi pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, aparat negara dari kota, desa, bahkan sampai di kota Surabaya. Kami berdoa bagi wali kota, wakil wali kota, aparat pemerintahan di kota Surabaya. Tuhan, kami mohon, Tuhanlah yang berkarya memberi hikmat bagi mereka, agar di hari-hari mereka pun boleh memikirkan yang terbaik bagi kepentingan orang banyak. Tuhanlah yang bertahta di atas keputusan mereka. Tuhanlah yang memimpin di dalam segala pergumulan bangsa kami. Pemimpin negara kami, Tuhanlah yang tetap menyertai dan memberikan kesehatan baginya. Di tengah masa-masa pemulihan untuk percepatan dari COVID-19, Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan yang tetap memelihara bangsa ini. Tuhan yang memampukan setiap warga negara untuk bijak melaksanakan 3M. Dan Tuhanlah yang melalui vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah boleh menyembuhkan banyak orang, memulihkan tubuh mereka dengan menghasilkan imunitas yang baik bagi warga Indonesia. Dan kami berdoa bagi proses pemulihan bencana alam yang terjadi di NTT, gempa bumi dan proses pencarian korban-korban yang lain. Tuhanlah yang tetap memimpin proses ini dan Tuhanlah yang tetap beserta. Di tengah banyak rongrongan gerakan pengacau keamanan, Tuhanlah yang memberikan kesadaran bagi mereka untuk mereka boleh tetap kembali ke pangkuan tanah air sehingga mereka boleh sadar bagaimana mereka hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk segenap majelis jemaat GKI Royal Resident di dalam segala tanggung jawab yang diembannya, di dalam segala pelayanan yang dilakukan. Tuhanlah yang menjadikannya berkat bagi banyak orang. Tuhan yang memimpin para penatua di dalam keseharian mereka, di pekerjaan, keluarga, bahkan di dalam pergumulan mereka secara pribadi, di dalam pelayanan. Tuhanlah yang beserta, memberikan sukacita, bahkan Tuhan yang memberi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi proses pencarian pendeta. Tuhanlah yang memimpin akan hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan untuk menjadi pendeta bagi kami di sini. Tuhanlah yang mendatangkan dan Tuhan yang menentukan pribadi yang baik seperti kehendak Tuhan bagi kami semua. Dan siapkan kami ya Tuhan untuk menjadi gembalaan yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam kondisi lemah tubuh, kondisi sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun kondisi saudara-saudara kami yang telah menerima vaksin tetapi agak tidak enak badan. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang memimpin agar imunitas itu boleh bekerja, imunitas boleh ada di dalam tubuh jasmani mereka, dan mereka pun boleh sehat kembali seperti sedia semula. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Secara khusus kami berdoa bagi Pendeta Sandi, bagi Ibu Minlan, bagi Ibu Bernis. Tuhanlah yang memimpin mereka. Sebagai hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk melayani sebagai gembala kami, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat bagi pelayanan dan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, bahkan setiap kami yang hari ini bersehati berdoa bersyafaat. Tuhan, Engkau yang tahu bagaimana pergumulan hidup kami. Bagaimana kesulitan tatkala kami boleh bekerja kembali. Bagaimana tantangan di dalam keluarga kami. Tuhan, kami mohon tuntunan daripada Tuhan sendiri yang tetap mengarahkan keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pergumulan kami setiap hari. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan dan ajar kami untuk taat. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang mendengar segala seruan doa kami. Kami yakin ada satu hari Tuhan akan mewujudkannya seperti waktu dan rencana Tuhan. Tatkala kami boleh menantikan itu Tuhan, ajar kami untuk boleh tetap bertahan di dalam iman. Ajar kami untuk boleh tetap taat. Ajar kami untuk boleh tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk boleh tetap setia hanya kepada Tuhan sendiri.
Terima kasih ya Tuhan, ini segala seruan syafaat kami, ini hidup kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Lisan 2 Mei 2021. 1. Kumbang besar pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 7 malam dengan tema Melayani sebagai Surat Kristus akan dibawakan oleh Penatua Okstan Kalendesang. 2. Doa pagi Sabtu 8 Mei 2021 pukul 5 pagi dengan pembicara Bapak Detya Putra. Yang ketiga, ibadah minggu online tanggal 9 Mei 2021 pukul 8 dengan pengkhotbah Ibu Yong Min Lan dengan tema Bukan Batu Sandungan. Keempat, kelas kateksasi dibuka pendaftaran kelas kateksasi. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, harap mendaftarkan diri ke Ibu Yong Min Lan dengan nomor 0823 3530 9562 dan mengisi formulir serta melengkapi persyaratan. Kelas kateksasi terbuka bagi semua jemaat usia minimal 15 tahun. Kelas kateksasi akan dimulai pada 23 Mei 2021. Yang kelima, ibadah live streaming dan ibadah onsite akan diadakan pada Minggu 23 Mei 2021. Ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat yang rindu untuk hadir beribadah di gereja dalam jumlah terbatas. Jemaat yang akan hadir wajib mendaftar terlebih dahulu melalui nomor WA di 0857 9023 0628 atau 081 2304 2357 atau melalui telepon ke nomor 031 99 42 3755. Untuk menjadi perhatian, kuota kehadiran jemaat dibatasi sebanyak 40 orang. Pendaftaran ditutup jika kuota telah penuh. Sedang dalam kondisi tubuh yang sehat, jika ada dalam keluarga atau lingkungan kerja menunjukkan gejala COVID-19, dihimbau untuk beribadah secara daring atau online di rumah masing-masing. Wajib hadir dengan menggunakan masker dan face shield. Jemaat yang telah mendaftar tetapi kuota telah mencukupi atau penuh akan dimasukkan dalam prioritas kehadiran di ibadah live streaming berikutnya. Jemaat berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun dihimbau untuk mengikuti ibadah live streaming secara daring dari rumah masing-masing. Yang keenam, pelayanan musik angklung. Bagi jemaat yang ingin melayani dalam musik angklung, bisa bergabung dengan langsung mengikuti latihan setiap hari Minggu pukul 11 atau menghubungi Pak Wisnu di nomor 0857 3082 1391. Yang ketujuh, gerakan kasih. Kebutuhan dan laporan program kegiatan kasih dapat dilihat pada warta jemaat. Jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri dengan nomor 081 133 9797. Jemaat dapat berkonsultasi dan konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan nomor menghubungi yang ada di warta jemaat. Saatnya kita memberikan persembahan. Pada hari ini
akan dikumpulkan sampul perawatan, pengembangan, dan pembangunan gereja atau P3G, GKI Wiyung Royal Residence. Mohon jemaat dapat mempersiapkannya. Yang kedua, persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pada pukul 9 sampai dengan pukul 18 atau melalui transfer ke BCA dengan nomor 25867288889 atas nama GKI Wiyung. Nats persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita mempersiapkan persembahan dengan menyanyikan pujian, Di Sini Aku Bawa, PKJ 147 ayat 1 dan 3. Dipersilakan berdiri, mari kita bawa persembahan kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang begitu mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau menerima persembahan kami yang asalnya juga dari Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati dan Engkau beri hikmat kepada penatua yang mengelola persembahan ini, supaya semuanya ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dengarlah seruan doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Biarlah kita semua makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan itu menjadi kerinduan kita setiap hari. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan
kuberikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus, ini selalu cita-citaku. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangga diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Bapak Saudara yang terkasih, ibadah kita tidak berakhir hari ini dan saat ini. Tetapi ibadah kita berlanjut dalam hidup kita setiap hari. Dan biarlah seperti lagu ini yang kita naikkan, kita memberi hidup yang penuh, memberi segenap hati untuk Tuhan. Sebagai surat Kristus yang terbuka, yang sudah ditulis oleh Allah dan hendak menceritakan tentang Tuhan. Namun, menjadi surat Kristus, menyatakan Kristus, tentu tidak mudah. Dengan sikap hidup kita, tentu tidak mudah. Oleh karenanya kita membutuhkan hikmat, kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Kini jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk menjadi surat Kristus yang menyatakan, menceritakan kemuliaan Allah mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Di